Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, Bapak sekalian, ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam rangka niat yang sama, yakni sama-sama belajar tentang hukum-hukum agama Allah Ta'ala ini, yakni agama al-Islam ini, yang tujuannya kita ini untuk mengamalkan atau untuk melakukan sesuai dengan kemampuan kita yang ada ini. Dan inilah yang dituntut oleh Allah Ta'ala, disuruh bertakwa, melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala sekemampuan yang ada ini, dicurahkan untuk mentaati perintah-perintah Allah Ta'ala, kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala tanpa kecuali. Namanya takwa pada Allah Ta'ala. Sampai kepentingan pesan takwa ini menjadi satu syarat seorang khotib ketika khutbah Jumat, maka ada syarat untuk pesan takwa kepada dirinya juga kepada yang hadir, meskipun dalam ayat itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, orang beriman ya, kan ditujukan kepada kalian. Takwalah kalian kepada kalian, artinya juga yang ngomong itu sama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dibebani oleh Allah Ta'ala untuk taat kepadanya Allah Ta'ala, apalagi kita ini. Nah, sekarang marilah kita kembali untuk melihat di kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, di bab nikah, yang di kitab nikah sampai di bab al-li'an, ya, bab tentang laknat-laknatan, sumpah laknat. Terakhir saya bacakan di hadis yang ke-955, berarti sekarang hadis yang ke-956. Wa an Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu, dan dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu fi qisati, pada kisahnya al-mutala'inaini, maaf ya, pada dua orang yang saling melaknat. Dua orang di sini artinya suami dan istri. Qala, berkata Sa'ad bin Sahl, falama, maka tatkala faragha, telah selesai bubaran, mintala'unihima, dari sumpah pelaknatan keduanya. Qala, berkatalah suami, katalah seorang laki-lakinya suami, kadzabtu 'alaiha ya Rasulullah, aku telah berdusta atasnya, atas
istriku ya Rasulullah, inna amsaktuha, jika aku itu menahannya. Menahan tidak menceraikan. Loh, saya berdusta kalau saya tidak menceraikan istriku. Loh, saya tahu kok istri saya itu bersama laki-laki lain dari saya. Jadi saya akan mendustai kenyataan itu kalau tidak saya ceraikan, maksudnya begitu. Fatolakkoha, maka si suami tadi mentolaknya atau mencerainya kepada istri tadi. Salasan, 3 ceraian, 3 kali perceraian. Qabla, sebelum ayya'murahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya, kepada suami tadi. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Jadi kisahnya ini kisah orang yang paling awal atau permulaan, orang yang bikin sunnah. Sunnah itu artinya kelakuan yang diikuti oleh orang lain gitu ya. Itu si Uwaimir al-Ajlani. Dia itu menyuruh kepada temannya untuk menanyakan kepada Rasulullah SAW ketika saya buka dan saya lihat di kitab Sahih Bukhari di bab ini. Kemudian suruh menanyakan pada Rasulullah SAW tentang bagaimana kalau ada seorang suami kemudian diketahui istrinya itu bersama orang lain, apakah harus dibunuh atau apa yang dia lakukan. Kemudian ya, si temannya tadi yang disuruh tadi oleh Umair tadi ya, dan Rasul tidak menjawab. Ya, tidak ada jawaban karena apa? Wahyu belum turun tentang peraturan soal itu. Ini perkara-perkara atau masalah umat yang tidak terjadi pada saat itu, sebelum itu, karena ini permulaan terjadi. Setelah itu dia menghadap sendiri kepada Rasulullah SAW, kemudian turunlah ayat, ya, turun surat. Tentang seorang suami yang yang melaknat kepada istrinya, atau ini di surat An-Nur nih, di surat An-Nur kisahnya. Biar nyambung mungkin saya bacakan di surat An-Nur ini. Ayat surat 24. Jadi cerita yang di sini itu biar sudah kok ujuk-ujuk kisahnya gimana? Di surat An-Nur surat 24 dalam urutan penulisan mushaf ini di ayat ke-6 dari ke-6-nya. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Jadi orang-orang yang mereka itu yarmuna azwajahum, yarmu itu kan melemparkan ke orang lain, dia menuduh, ya, bukan karena melempar. Yang dilempar itu bukan benda tapi omongan. Jadi orang-orang yang menuduh kepada istri-istri mereka, kemudian walam yakul lahum syuhada, tidaklah dia itu ada bagi seorang yang menuduh tadi saksi. Ila anfusihim, kecuali dirinya sendiri. Ngerti istrinya zina tapi dia sendiri, tidak ada orang lain. Apa yang dilakukan? Fasahadatu ahadihim arba'un syahadatin billah. Jadi melakukan satu persaksian, bersaksi. Di sini bila demi Allah, atas nama Allah. Jadi wallahi, saya menyaksikan
istri saya begini sampai kalau di sini kan sudah lewat itu ya 4 persaksian ada 4 kali. Nah, lewat atau belum lewat kayaknya udah. Kalau kamu termasuk orang-orang yang benar, ini orang saksi sumpah atas nama Allah karena saksinya tidak ada, harus mendatangkan 4. Kalau sumpah ini harus 4 kali, kemudian yang 5 kalinya bersedia dia itu Allah melaknat kepada saya jika omongan saya ini salah, saya ini bohong, begitu cara penyumpahannya. Jadi tidak ada yang tahu, suruh menanyakan kepada Rasulullah bagaimana keadaan yang seperti itu. Maka kan Ibnu Syihab itu dalam komentaran dalam hadis ini kan dalam catatan kaki di bawah itu fakanat sunnatan al-mutala ini. Jadi inilah orang yang pertama kali terjadi sumpah laknat terhadap suami istri ini terjadi. Waimir ini al-Ajlan kepada istri, makanya disuruh tanya kepada Rasulullah karena belum pernah mendengar Rasulullah memberikan ilmu seperti itu. Lah kalau ada permasalahan umat yang seperti itu, Rasulullah biasanya menunggu wahyu, pasti wahyu turun tentang berkenaan untuk menjawab apa yang terjadi pada kalangan umatnya tadi. Misalnya seperti itu. Jadi tidak dibunuh, tidak dibunuh. Tapi ya itu tadi. Nah terus ini si Waimir al-Jilani itu tadi, kalau saya tetap menahan istri saya ini ya mendustai istri saya Rasulullah, dia melakukan itu kok. Saya harus jujur lah, itu harus jujur tahu apa yang saya lihat. Nah terus kemudian dia menceraikan sebelum Rasulullah memerintahkan, karena memang belum turun wahyu pada saat itu. Wahyu masih ditunggu turunnya untuk menjawab persoalan seperti ini. Kemudian Waimir ini tergesa-gesa, saya tak ceraikan tiga kali malah. Nah, cerai yang tidak bisa kembali lagi. Dan 3 kali, keempat kalinya ya sudah tidak bisa menikah lagi. Padahal apa qabla ayyahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum dia. Jadi kalau bab-bab yang seperti ini belum ada perintah, belum ada wahyu turun, dia melakukan itu benarnya kebenaran, karena tidak ada yang diikuti. Kalau sudah wahyu turun, delalah kok sana dia melakukan ini, lah berarti dia melakukan wahyu Allah, meniru wahyu Allah. Jadi orang beramal itu harus sesuai dengan ada yang diikuti. Kan cuma ada 2. Benar orang itu ya, mengikuti aturan Allah, wahyu Allah, atau mengikuti hawa nafsu aja, itu saja sebenarnya. Kalau perintah Allah tidak ada, dari ijma para ulama yang mengikuti atau ulama warasatul anbiya juga tidak ada, dia sendiri itu memutuskan kok adalah itu benar, ya sudah kebenaran saja. Maka Al-Quran ini termasuk Al-Quran itu belajar itu harus punya guru, bukan kebenaran. Wah kebenaran saya bisa, apa bisa orang belajar sendiri? Kan tidak bisa. Orang Arab saja tanya kepada Nabi tentang ara'aita allati yukadzibu biddin itu. Masa umat Abu Bakar arung lah itu tentang ayat itu ketika ditanya oleh Abu Hurairah. Kan kalau tidak diberi tafsir oleh Rasulullah kan tidak tahu, oh ini bocah ini begini. Insyaallah tahu begini dan begitu. Apalagi kita orang kan kita kayak bener jadi kebenaran aja. Maka supaya kita sambung, ada orang yang mengatakan cara belajar bersanad lah istilahnya. Sudah dari kita mengatakan sanad mutasil, sanad yang bersambung sampai Rasulullah, ya harus cara punya guru, gurunya punya guru, gurunya guru terus sambung. Nah seperti itu, tidak mengarah. Meskipun mungkin bisa, tapi keterangan mungkin berbeda. Nah, karena memang belum tentu karpe seperti itu. Nah, karpe seperti itu.
apa yang dikarepke oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan apa yang kita paham. Kadang-kadang seperti itu. Itulah pentingnya belajar itu dengan hadis berikutnya wa ibni Abbasin radhiyallahu anhu ana rajulan bahwasanya seseorang jaa ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqala maka berkatalah si rajul tadi inna imraati sesungguhnya istriku la taruddu yada lamisi tidaklah menolak atau tidaklah taruddu mengembalikan si istriku tadi yada itu tangan lamisin orang yang masa ini kalimat apa menyentuh masa atau masa ya tidak menyentuh. Jadi begini datang kepada Nabi ya Rasulullah sesungguhnya istriku itu tidak menolak tangan orang lain yang menyentuhnya. Artinya ya ngomong wis dileman disentuh ya seneng wae gitu ya. Wah kok kaya ngono ya terus gimana? Tidak ada sifat nolak gitu nolak. Kala bersabda Nabi ghoribuha maka asingkan di sini adalah bahasa kinayah. Nih, bahasa kinayah kalau dilihat di catatan kaki itu adalah ceraikanlah. Ceraikanlah. Kan tolakoha. Tolakan. Cerailah. Kalau kita lihat bahasa saja kan kon ngasing ini berarti kon lunga, tidak. Lunga kon ngopo lah itu. Artinya disuruh mentari ya cerai bae no. Nek kowe ora tahan kaya ngono kuwi. Kala berkata si rajul tadi, aku itu khawatir antat ba'aha nafsi bahwasanya mengikutinya si istriku tadi nafsi diriku. Lah nek kula cerai kula niki kebayang-bayang terus ya. Nah, ini kan cinta lah. Jadi saya itu mengikuti khawatir saya itu mengikuti terus diriku ini mengikuti istrinya itu ini kebayang ketok-ketokan. Kala bersabda Nabi fastamti biha fastamti ini maka bersenang-senanglah biha dengannya dengan istrimu tadi. Maksudnya ya coba cerai nek ya wis kowe ngono ya seneng-seneng karo bojomu. Nek pas terjadi kaya ngono ya aja lapor rene lho ya. Rawahu Abu Dawud itu bukan di sini ya, ini kok tambahan saya tadi. Jangan lapor sini di sini ada, ini tambahan saya. Rawahu Abu Dawud berarti Abu Dawud dan Tirmidzi wa rijaluhu thiqatun. Adapun tentang sanad-sanad hadis ini adalah kuat. Bisa dipertanggungjawabkan untuk jadikan dalil. Jadi kalau orang semacam ini kan susah ya. Arep ngandani kok nek dipegat yo seneng lah ini. Nah orang kok yo piye lah tadi, jangan tidak pernah berarti zaman dahulu juga ada orang-orang yang tangan-tangan, nopo dari tangan jahil atau gimana? Ada juga orang yang seperti itu. Mungkin tidak tahu kalau dia sudah punya istri, suami atau mungkin disengaja. Kan ada orang yang seperti itu. Malah di zaman dahulu itu di zamannya Nabi Sulaiman kayaknya itu ya ada seorang itu karena senang sama istri lain kemudian dia mengundang tukang sihir untuk mensihir supaya si perempuan ini memandang suaminya itu jelek gila gitu loh dan nafsu sekali. Terus kemudian marah yang seperti itu kemudian Allah Ta'ala menurunkan 2 malaikat di negeri Babil itu ya. Babil itu Harut Marut itu loh. Terus orang sampai tidak bisa membedakan kok iki sih jenenge sihir kok karo wahyu iki sing piye. Nah, terus kemudian Harut Marut itu datang, kumpul-kumpul ini tak belajar ya.
Neng saya pesen. Ini saya mengajarkan sesuatu ilmu yang lagi marak ini yang bisa memutuskan di antara orang bersuami istri ini. Kamu jangan menurut itu. Ada lu sihir itu begini. Ini lo caranya sihir. Ini ngono kuwi. Tapi kalau wahyu begini. Neng orang banyak yang belajar tentang sihir malah tapi mesti welek. Kamu jangan itu kan ya. Bahkan kalau kita lihat di kitab Sahih Bukhari itu di kitab tip ya, kitab pengobatan itu Nabi itu pernah kesihir Labid bin Absom yang sihir itu orang munafik dia dari suku Zeruho. Nah, disihir pakai alat apa? Pakai sisir sama rambut yang nyangkut di sisir itu sama mayangnya kurma dimasukkan ke dalam sumur Bi'rona sumur situ. Lalu Nabi melihat di situ itu sumur itu kayak terkena daun pacar misalnya. Daun pacar itu kan berbagai untuk kitekan mirah. Ya. Bahkan Nabi sampai pernah dihayal-hayalkan sesuatu yang tidak dilakukan. Rumangsane sudah mendatangi istrinya padahal belum, apa istrinya minta jatah. Jadi yang wadon niku njaluk jatah niku mboten napa-napa, mboten jatah maem lho nggih. Dingaren to Pak niku anteng itu ndak apa-apa. Kula nyuwun, ndak apa-apa. Lah dhewe bagiane. Lu kan sudah padahal belum. Sampai seperti itu, masyaallah. Itu kenapa kok seperti itu? Terus kemudian Allah Ta'ala memberikan fatwa pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana penolak itu. Kemudian dipelajari tentang surat Mu'awwidzat itu 30 itu untuk menolak itu. Caranya gitu. Maka ada saudara kita yang tidak percaya tentang sihir ya. Oh hadisnya nek Nabi nglakoni kok kowe ora percaya lah ngene. Terus kepiye tidak percaya. Dia membayangkan mosok setan iso mlebune awake wong. Lah kan bisa masuk ke aliran darah kan. Kita saja tidak tahu. Ya mungkin bisa terjadi seperti itu. Ya. Hal-hal yang seperti ini bisa dipakai oleh orang-orang jahil menggandeng istrinya orang lain seperti itu. Ya. Lah Rasul ini memberikan jalan kemudahan buat mereka kan. Pertanyaannya aneh kan loh. Orang itu kan datangnya sudah ya Rasulullah istri saya itu loh tidak menolak sentuhan oleh laki-laki lain bahasanya gitu. Lah ya pegaten wae. Lah nek kula pegat iku lho. Mungkin kula bayang-bayangi. Jadi diri saya itu masih ngetut ke dheke ngoten. Pikiran itu ke sana terus. Berarti kan Rasul paham sih seneng. Ya wis seneng-seneng karo dheke. Kan gampang Rasul sana. Diberi pilihan kalau kamu masih menyenangi istrimu kamu bersenang-senanglah tapi jogonen maksudnya Rasulullah itu begitu. Ojo sampai istrimu itu seperti itu bagaimana caranya. Kan yang memberi makan kan kamu. Yang berikan pakaian kan kamu gitu ya. Segala bentuk sesuatu kebutuhannya kan kamu. Lah kok yang menikmati orang lain? Lah kok wong liya melu lah itu. Kuwi urun apa? Lah urun saja tidak boleh kok. Tidak boleh kok. Itu iki. Malah dandan bonceng nih kan malah orang ngerti ya. Bojone dandan apik bonceng nih. Mang spione mang ngeten nggih. Ngerti sing jagong ya. Dandan kok medemlut lah sing putri mriko kakung mriko pisah dalalah lho. Ya mulai goncengnya lah temburi. Teko mau mah ngerti wis saling garwane bola. Kuwi mau dandan nggo sapa lha iki. Anu bune kok buru-buru anu to ganti pakaian. Lah wis ngopo Pak salah didelok wong apa iki ngoten. Lah maka nggih nek terjadi kaya ngoten nggih tiyang kakung nu biasane ya ora kerasan nang omah. Kuwi dandane nggo sapa? Wong sakmono akeh wis ditonton kuwi ora urun apa niku mau. Mboten nukokne napa-napa. Loro sik nyuntikne ya sing lanang lha bojone dhewe lho sing nikmati wong liya niku lak nggih. Kan aneh. Wong dadi mantan kuwi aneh. Wong bendina awor wong didandani kaya ngono ki nonton kabeh. Suk-sukan mbok sesuke nonton wong ora nang ndi ya. Ya Allah, wong bendina awor kancane tandur kancane ngarit iki. Dadi mantan iki durek orek lain terus wong
Jadi seperti ini bukan pilihan nek ngono kon ngetokne tidak. Ya sudah mengikuti kemauan orang yang bertanya tadi. Karena pertanyaan seperti itu ya sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih longgar lagi. Yang namanya itu, mbok yo dijogo, mbok yo dikandani. Maksudnya seperti itu. Wa akhrajahu An-Nasa'i dan mengeluarkannya An-Nasa'i min wajhin akhara dari arah yang lain. Bukan dari arah Ibnu Abbas mungkin. Ani bin Abbasin dari Ibnu Abbas bilaftin. Oh, Ibnu Abbas tapi arah matannya itu berbeda gitu. Qala berkata, "Talikha, ceraikanlah." Ya sudah ceraikanlah istrimu. Nah, tadi kan pakainya kan bukan kalimat bukan cerai tapi fastanti biha. Ya wes seneng-seneng aja mbok cerai karena kalau di sini tegas, nggih. Talikha, cerailah. Kalau begitu istrimu cerai kalau kamu seperti itu. La asbiru jika Kola berkata sama tadi la asbiru, tidaklah aku sabar anha darinya dari si istriku tadi. Nah, di sini tidak sabar itu artinya bukan tidak sabar terus dimarah-marahi, tidak sabar kalau sudah melihat istrinya. Kepingin ini ya wis di tempat ning ranjang wae ngoten kok perlukan megat lah untuk ngarep ini. Wong ketok-keton man orang Arab niku kan. Itu kalau maaf birahinya itu berbeda dengan kita karena makan saja berbeda. Makanya daging itu kuat-kuat. Birahinya itu kuat. Makanya kan terjadi nggih sing wah kok tuh nih lho tes Ramadan tentang wis poso-poso sudah dia mau ketok salah satu betis dari istrinya saja sudah serah kuat lah apalagi ketok sak liyane kuwi ya. Wah, makanya kan Rasulullah guyu kan tadi. Kon poso ya kon gak budak ya ora duwe, kon poso lah wong rong sasi berturut-turut sesasi wae. Kan ada orang laki-laki yang modern. Lah kita semua itu hendaklah kita melihat tahu pengapesan dewi-dewi. Pengapes aku pokoknya nek ngerti duit aja dadi bendahara. Pengapesane pun duit ora mentolo, dadi duit ora dadi bendahara nggih. Ya nek kaya Masjid Jogja nih kok jaga kalian kudu entek nih Pak, entek niku wis cetha ngoten lho. Pokoknya uang harus habis, uang infak itu nek nggih genah. Dan iki kan entek terus mboten genah. Atau orang itu pengapesannya gen kedudukan pokoknya agar di urusan-urusan pilihan opo ngoten niku njaluke nomor 2 nih mboten sah. Bapak mboten niku menghindar saja. Atau penghapusannya ya itu tadi. Di bab kalau melihat perempuan itu selakuatan. Kan sampai Rasul itu karena melihat kondisi seorang laki-laki ada yang seperti itu, maka sampai-sampai seorang perempuan seandainya seorang perempuan itu sudah naik kendaraan mau bepergian, suaminya memanggil, maka hendaklah dia turun dari kendaraannya dan mengikuti seruan daripada suaminya. Tentu. Salib itu orang wadon. Laisa dakaru kalau unsa kan ayatnya pun jelas iki ora ana padha antarane tiyang kakung kalian tiyang wadon. Yo beda lah ngoten iki. Sakmene wong lanang iku iso cerita apa enenge gro-gro nek tiyang wadon kan mboten. Kalau bahasa kita mungkin pas goreng nanti yo kon mateni kompor sik. Oh tinggal mungkin nek gosong yo pateni sik lah. Seruannya. Diajak warga mau ngajak gelem ya mau sedekah lah ngoten iki. Ra sabar nih la asbiru anha. Wah ya Rasulullah belum betul sabar nih kali bojo kula lah. Kala bersabda Nabi, "Fa'am sikha maka tahanlah istrimu." Nah,
sudah tahanlah menjadi istrimu ning yo aja kuwi mau didulat-duliti wong mau senajan ora kalok lah. Oh mboten kelong lah kan makan hati. Orang kadang-kadang kan tidak hanya cukup dengan segala sesuatu kebutuhan seorang perempuan itu dicukupi, butuh pakaian cukupi, makan dipakai, tapi kan butuh juga kadang-kadang butuh juga perlu ngobrol kebersamaan meskipun sudah tua lho nggih kayak kita niki apun to dadi manten wis lali kok nyeritake. Tapi nggih perlu cerita-cerita sing apik ngoten nggih. Boten usah dikita-kitone kalih anake boten usah. Nek pas wong loro ngoten niku mawon. Mengenang ngoten nggih. Ken ketok nom neh, nah semangat lagi. Kadang sare balah wis tua. Mau lupa turu awon. Meskipun sudah tua namanya suami istri itu tidur ya harus jadi satu. Lah kan mboten butuh lah niku sing mboten butuh lah kan butuh liyane lah kan mawadatan warahmah. Nama cinta dan kasih sayang. Lah nek cinta kan bisa jadi orang percintaan itu ada batasnya. Tapi kan rahmah nih. Namanya belas kasih itu kan ini butuh nopo masuk angin keroir ada bunga-bunga dan lain sebagainya. Ini perlu seperti itu. Islam itu kan ya Rasulullah itu romantisnya Masya Allah tadi kan sering Rasulullah di pangkuannya salah satu istrinya kan menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu mengajari kepada kita tuh bermesraan kepada istrinya. Setelah itu kemudian mandi bersama kan ada hadisnya awal-awal itu saling berebutan, ciduan rebutan kan. Itu kan gujikan sama istrinya. Masuk cidu siji kan rebutan, enggak apa-apa. Mbok sesekali-kali mandi bareng setelah nyambut gawe karo bojone ngoten niku. Nyambut gawe bengi ngoten niku. Mandi bareng. Bareng iki sak nggon ngoten lho, mboten bareng kamar mandi niku bareng niku. Yo, bareng wektune lan bareng wong. Nah, boten. Pemene nek wong mungkin nek Pak Guru napa gawe napa mboten ketara nggih yakin siram. Tapi nek wong biasa macul ngono kan jadi ngarenke napa boleh suban netes-netes wae ini. Oh, cetha. Lho nek leke dhewe ra apa-apa lho dilokke lah. Itu punya sendiri kok. Nek wong liya lah kuwi. Ampune leboy lah tawaran iki. Itu disindir-sindir. Wah. Ampune sabun lah enggak perlu. Apa ini sabun. Warga ngoten iki boten sangat sabun lan sabun mawon. Tidak. Nah, wong punyanya sendiri ada apa-apa. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anahu bahwasannya bahwasanya dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu sami'a telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau bersabda hina ketika nazalat ayatu ketika turun ayat al-mutalainaini dua orang yang saling melaknat turun ayat sebenarnya udah sampai tadi tapi masih beberapa ayat tadi ayyuma mana-mana imra'atin seorang perempuan yang ada kholat dia itu memasukkan ala kaumin atas kaum maksudnya orang lain kaum lain man orang yang laisa tidak ada minhum dari mereka. Maksudnya tidak ada dari kalangan orang-orang yang mesti dimasukkan ke rumahnya. Di mana saja seorang istri yang mau memasukkan ke dalam rumahnya padahal dia masuk itu orang lain man laisa minhum bukanlah orang yang dari kalangan kaum tadi. Artinya bukan mahram. Bukan orang yang pantas dimasukkan ke dalam rumahnya. Falaisat maka tidak ada minallahi dari Allah itu fi syai'in pada sesuatu. Wis bahasa kita nek kula dalam bahasa sami berarti wong wadon ku mau wis tidak ada kalau barang tidak ada harganya. Nyetrah dirgani kok lah.
Artinya tidak dipandang oleh Allah Ta'ala segala sesuatu. Pernah apa-apa nih maaf bahasa kita kayak sampah. Nah, jadi opo baik dilebokke. Nah, sampah kan tidak nolak. Utau-utan apa-apa barang-barang yang jelek masuk. Maksudnya begitu. Maksud begitu. Walam yudkhilha, dan tidaklah memasukkannya kepada istri tadi Allah Ta'ala jannatahu, jannahnya. Jadi Allah Ta'ala tidak akan memasukkan ke dalam jannahnya. Surah menolak pokoknya dilebokke wong suruh masuk semuanya. Jadi orang masuk itu kan rentetannya awalnya, nanti kedua ketiganya tidaknya sekedar masuk. Memasukkan orang lain ke dalam rumahnya itu kan punya rencana, nggak mungkin mlebu itu semua poyi, tidak mungkin. Awalnya, alah mau mlebu rumah wae lho. Orang masuk ke dalam rumah itu sudah pasti punya niatan-niatan yang lain. Dong dia datang ke situ saja tidak ada niatan kok, apalagi dimasukkan. Tidak mungkin tidak ada niatan yang lain. Tidak masuk dalam jannah. Lah kalau tidak dimasukkan ke jannah, berarti ke neraka. Wa ayyuma, dan mana-mana rojulin, seorang laki-laki, artinya suami, jahada, yang menolak. Jahada itu artinya apa? Bahasa kita padu. Nah, menolak, jahada itu madoni. Waladahu, anaknya, bahwa sedangkan dia itu suami tadi yang dulu ilahi, melihat ilahi kepadanya, kepada anak tadi. Jadi bahasa yang enak, seorang suami punya anak tapi tidak mengakui kalau dia anaknya. Wah, itu tuh anak gue. Oh, berarti gue serong. Nah, itu dia. Seperti padahal dia tahu seperti itu. Kalau dia itu anaknya. Ihtajaballahu anhu, Allah itu menutupi anhu, darinya, dari suami tadi. Yang ditutupi itu adalah rahmat. Rahmatnya itu ditutupi. Dia tidak akan mendapatkan satu rahmat Allah Ta'ala. Lantaran dia kok dia tolak. Wa fadohahu, dan Allah itu mempermalukan ala ru'usi. Ru'us itu kepala ini. Yang dimaksud pimpinan, ya. Kepada pimpinan al-khalaiki. Al-khalaq menyiapkan satu aib, persiapan kejelekan al-awalina, untuk orang-orang yang awal, wal akhirina, dan orang-orang akhir. Awal itu maksudnya pada masa itu dan masa akhir. Jadi begini yang dimaksud. Kalau seorang suami itu menolak, dia itu anaknya tapi tidak mau mengakui kalau dia anaknya, maka Allah menutupi rahmatnya. Terus nanti akan ada seorang pemimpin yang menyiapkan membuka aib dia. Pemimpin itu yang dikatakan adalah mungkin tokoh dan sebagainya. Nanti tiba waktunya, bahasa kita yang enak, tiba waktunya dia menikah. Ini binnya siapa gitu? Ditolak. Loh, ini kan jenengan kok jenengan betul-betul ngakoni, tertolak ya aibnya di dunia. Suatu saat kan orang menikah. Nah, kalau laki-laki kan dia butuh juga, walaupun tidak dijadikan sebagai diperlukan sebagai wali, tapi seorang laki-laki itu punya tambatan. Binnya kan jelas, apalagi orang Arab. Bin siapa ya? Masuk bini reneng. Nah, kaya Nabi Isa wae. Nah, saya katakan kamu saya nikahkan ya Muhammad bin. Nah, ternyata punya anak kan kebuka di tempat yang keramaian tak umum, dan yang membuka itu bukan orang sembarangan tapi seorang ru'us, seorang pemimpin. Kan lebih dalam hal ini yang namanya pemimpin atau seorang tokoh itu ucapannya lebih diakui oleh masyarakat daripada yang sumber kae wong tukang ngarit biasanya, walaupun dia benar orang tidak banyak yang mendengarkan. Tapi kalau seorang pimpinan atau seorang tokoh di rumah-rumah rebahe kae
ketoknya seperti itu baik kalau anaknya wera belum ngakoi lah, itu kan berat malah ya. Akhrajahu Abu Dawud, melakukan Abu Dawud wa Nasa'i dan Nasa'i wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibbani dan mensahihkan hadis ini Ibnu Hibban. Ibnu Hibban menganggap hadis ini hadis yang sah. Nah, sekalian ya, tentang soal orang yang saling melaknat bagaimana caranya untuk itu ya nanti bisa dilihat di itu dari jalan An-Nur ayat yang ke-6 dan seterusnya ya. Ya bersumpah wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Ini yang keempat dia bersaksi dustanya, kemudian yang kelima dia mau bersaksi dirinya mau dilaknat oleh Allah Ta'ala saat dia perkataannya itu perkataan bohong dan seterusnya di ayat berikutnya dan ayat berikutnya. Jadi seperti itu. Dan intinya biar kita ini terhindar daripada perkara-perkara yang ruwet, maka kita menghindari sesuatu yang terjadinya perkara-perkara ruwet ini. Meskipun hadisnya ada, ini bukan hadis untuk ditiru, tapi hadis ini hadis kisah. Ini loh dulu itu juga terjadi seperti inilah. Kalau terjadi ada apa aturannya seperti ini. Kalau terjadi zina ada. Bagaimana caranya menghukum orang zina? Tapi bukan untuk ditiru, bukan. Itu kisah. Pak aku lupa lihat astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.